Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi ibu yang ibu banggakan. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang manusia purba di Indonesia dan nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi manusia purba dan nenek moyang bangsa Indonesia dengan tepat. Manusia purba di Indonesia. Dalam hal penemuan manusia purba, Indonesia menempati posisi yang sangat penting, sebab banyak sekali fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia berasal dari semua kala Pleistosen, sehingga nampak jelas perkembangan fisik maupun purba tersebut. Manusia purba di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian manusia purba, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Di sini jenis-jenis manusia purba terbagi menjadi 3: Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo. Pengertian manusia purba. Manusia purba adalah sejenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Akan tetapi, para ahli di sini, para ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia purba pertama telah ada di bumi yaitu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Manusia purba juga sering disebut dengan manusia fosil karena lamanya waktu. Sisa-sisa manusia purba sudah membantu atau berubah menjadi fosil. Cara untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia yang pertama yaitu dengan melalui sisa-sisa tulang manusia, hewan dan tumbuhan yang telah membatu atau memfosil. 2. Dengan melalui peninggalan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil budaya manusia. Seperti apa? Nah, di sini seperti atau contohnya alat-alat rumah tangga, bangunan, perhiasan, ataupun senjata. Jenis-jenis manusia purba. Yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus. Penemuan di sini penemuan Van Koninckhout di daerah Sangiran sebelah utara Surakarta, Jawa Tengah. Jenis manusia yang ditemukan di sini disebut dengan Meganthropus atau juga disebut dengan manusia raksasa. Karena apa? Bertubuh tegap, besar, tapi tidak terlalu tinggi. Mega mempunyai arti besar, sedangkan tropus yaitu manusia. Paleo diartikan sebagai tua. Javanicus yaitu Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa yang ada atau yang dari Jawa. 2. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus di sini berasal dari kata-kata megan yang artinya besar. Anthropus yaitu manusia. Paleo tua. Javanicus dari Jawa. Jadi bisa kita ambil kesimpulan Meganthropus paleojavanicus bisa diartikan yaitu manusia purba bertubuh besar, bertua di Jawa. Fosil manusia purba di sini ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah.
yaitu sekitar tahun 1936 sampai dengan 1941 oleh seorang peneliti dari negara Belanda. 3. Homo sapiens. Jenis kaum Homo yang ini telah memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang dan juga memiliki sifat hampir sama seperti manusia sekarang, tetapi masih memiliki kehidupan yang sangat sederhana dan tentunya hidup mengembara atau nomaden. Jenis kaum Homo sapiens ditemukan di Indonesia di sini ada 2. Yang pertama yaitu Homo soloensis dan yang kedua Homo sapiens wajackensis. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Austronesia, berasal dari Austria. Fosil manusia purba yang ditemukan oleh Profesor Dr. Sangkot Marzuki, beliau mendapatkan beberapa penemuan DNA dari nenek moyang bangsa Indonesia. Beliau juga menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Cina. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama yaitu Proto-Melayu atau juga disebut dengan Melayu tua. Adalah orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat Malaysia sampai dengan Sumatera dan jalur utara atau jalur timur melalui Filipina sampai Sulawesi. Ciri-ciri dari Proto-Melayu. Yang pertama, rambutnya lurus. Yang kedua, kulit kecoklat-coklatan. Yang ketiga, bermata sipit. Dan yang keempat, tulang rahang lebih besar dibandingkan Detro Melayu. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang kedua yaitu Detro Melayu Muda atau juga disingkat dengan Melayu Muda atau Detro Melayu. Bangsa Detro Melayu adalah orang-orang Austronesia yang datang pada gelombang kedua. Mereka masuk wilayah Nusantara melalui jalur barat yaitu Yunan, Vietnam, Malaysia sampai ke Nusantara. Ciri-ciri bangsa Detro Melayu: A. Kulitnya sawo matang. B. Tubuhnya ramping. C. Bentuk mulut dan hidung besar. D. Rambut lurus. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang ketiga yaitu Melanosoid. Suku bangsa Melanosoid termasuk dalam ras Negroid. Nah, suku-suku ini banyak kita melihat atau suku-suku ini mendiami wilayah aliran sungai. Ciri-ciri bangsa Melanosoid yang pertama atau yang A, badannya kekar. B, kulitnya kehitam-hitaman. C, bibir tebal. D, rambut keriting. Dan E, hidungnya mancung. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kalau kita lihat berasal dari Proto-Melayu, itu banyak kita lihat keturunan ras ini banyak kita lihat di suku Dayak, suku Toraja, suku Batak, dan suku Nias. Sedangkan Detro Melayu keturunannya keturunan rasnya ini yaitu suku Aceh, suku-suku Jawa, suku Bugis, dan suku Makassar. Sedangkan yang Melanosoid keturunan ras ini bisa kita lihat yaitu suku Sasak dan suku Papua. Nah, itu tadi ya anak-anakku semua pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, marilah kita sama-sama membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi. Yang pertama kita sudah mempelajari yaitu manusia purba di Indonesia.
yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama Meganthropus valleejavanicus, yang kedua Metaconthropus, dan yang ketiga yaitu Homo sapiens. Sedangkan nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama yaitu bangsa Melanesia, yang kedua bangsa Proto Melayu, dan yang ketiga yaitu bangsa Detro Melayu. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas soal isai nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan sampai dengan jam 1 atau jam 13. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.